Halo pemirsa semua, selamat malam. Kita kecilin dulu ya suaranya biar kelihatan. Oke, jadi sahabat semua, kali ini saya mau sharing sedikit bagaimana cara men-scan TV digital untuk TV merek Polytron ya, Polytron. Nah, untuk TV saya ini saat ini saya menggunakan layanan TV kabel Starnet ya. Nah, untuk Starnet sendiri itu tidak menggunakan STB, namun dia mengirimkan gambar itu menggunakan kanal digital ya, kanal frekuensi digital untuk mentransmisikan TV dari stasiun ke pelanggan. Nah, di sini ini ada remote apa nih? Remote Polytron ya. Remote Polytron. Nah, gimana sih scan TV digital untuk TV Polytron? Yuk, kita bisa ikutin tutorial berikut. Yang pertama kita pencet menu ya. Nah, setelah menu ini tampilan dari TV Polytron ya. Kemudian kita mengarah ke gambar satelit yang ini ya. Ini gambar satelit. Kita pencet OK. Nah, kemudian warna abunya dia akan mengarah di sini. Nah, di sini kita akan melakukan pencarian TV digital. Nah, di sini kita mencoba untuk pencarian otomatis. Di sini ada pilihan untuk ATV dan DTV. Nah, kalau kita pencet kanan kiri ya, kiri atau kanan dia akan milih nih apa yang akan kita scan. Oke, untuk mencari TV digital kita pilih di pencarian otomatisnya itu DTV. Kemudian kita pencet OK. Kita masukkan kode pos ya. Dan kita scan. Nah, di sini ada pertanyaan semua program DTV yang tersimpan akan dihapus. Lanjutkan pencarian. Ya, kita pilih ya. Oke, di sini kita akan mulai men-scan dari frekuensi awal itu di 480 MHz ya, MHz. Nah, kita lihat berapa kanal TV digital dari Starnet. Nah, sistemnya sama ya sebenarnya. Sambil kita nunggu, saya coba perhatikan dari modemnya Starnet itu ada kabel coax ya, kabel koaksial atau RF ya. Kemudian dia masuk ke sini. Nah, di sini ya. Dia masuk ke RF in atau antena in gitu. Nah, ini adalah booster dulu ketika saya pakai TV konvensional analog ya, sebelum berlangganan di di layanan TV kabel ini. Nah, enaknya apa? Nah, enaknya kalau kita berlangganan TV yang tidak menggunakan STB, tentunya kita bisa memparalel ya, memparalel TV tersebut agar bisa ditonton di 2 TV atau 3 TV. Misalkan kita ada di kamar, tinggal kita paralel saja kabel antena ini ya, kabel coax. Kita paralel, kemudian kita kirim ke kamar. Tentunya kita harus izin dulu nih ke penyedia layanan. Karena setiap penambahan televisi itu akan dikenakan biaya tambahan. Oke, untuk digital TV itu kita sudah dapat 16 program ya. 16 program. Kelebihan digital TV itu apa sih? Yang pertama tentunya gambarnya bening ya kan. Kemudian ada APG ya. Kemudian ada juga list channel gitu, list channel. Nah, kalau untuk di TV analog kan biasanya CH1, CH2, CH3 sampai dengan CH ke N gitu ya. Nah, kalau untuk di TV digital itu dari sistemnya sudah di rename gitu. Misalkan kita menonton RCTI, maka kita pencet
channel list itu akan ada saluran RCTI, atau misalkan Trans 7, Net gitu, RTV gitu ya, semuanya itu pasti ada listnya gitu, karena sudah di-create nih di sistemnya gitu ya. Nah, sebagai informasi tambahan gitu ya, untuk TV digital, baik itu yang menggunakan sistem kabel ataupun yang menggunakan sistem terestrial yang digembar-gemborkan oleh Kominfo, itu memiliki cara yang sama. Yang membedakannya adalah hanya media transmisi untuk mengirimkan konten tersebut dari stasiun pemancar ke stasiun penerima. Untuk TV digital terestrial, dia menggunakan gelombang RF tentunya ya, yang dipancarkan melalui tower-tower stasiun televisi gitu. Sedangkan untuk TV kabel dia menggunakan media fisik gitu ya, bisa kabel, kemudian bisa fiber gitu ya, ataupun media-media lain gitu. Untuk secara sistem kurang lebih sama, dia pasti menggunakan encoder, kemudian menggunakan multiplexing dan menggunakan modulator gitu ya. Nah, untuk di TV kabel itu biasanya dia hanya menggunakan amplifier kecil gitu ya, karena medianya ditransmisikan menggunakan wire ya atau kabel, sehingga tidak butuh daya yang besar. Nah, untuk TV digital terestrial secara konvensional itu karena dia menggunakan media radio ya, dan memiliki coverage area yang sangat luas gitu ya. Misalkan untuk Jakarta itu adalah coverage area Jabodetabek. Nah, tentunya dia harus memiliki daya yang besar gitu ya. Kalau untuk di Jakarta itu kurang lebih sekitar 20 kW untuk amplifier TV digital. Tentunya 20 kW itu tidaklah besar dibandingkan sistem televisi konvensional analog ya, yang menggunakan daya amplifier itu hampir 100 kW untuk service area Jabodetabek. Oke. Di sini sudah 64 program yang kita dapat ya. Tentunya ini jumlahnya akan berbeda-beda ya, karena source dari TV-nya kita lihat dulu nih dari mana gitu ya. Kalau misalkan di daerah Jakarta menggunakan terestrial, tentu sekitar 40-an 5 program. Nah, kalau saya kan menggunakan kabel nih, walaupun sistemnya sama digital TV ya, tidak menggunakan STB, tentu channelnya lebih banyak. Nah, di sini kita udah dapat 70 program. Sebenarnya di Starnet ini ada analog TV juga gitu. Cuman untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu lama, saya scan untuk digital TV-nya saja. Nah, udah 88% sudah sampai di frekuensi 666 MHz ya. Oke, kita tunggu sampai 100%. Sepertinya sudah mentok di 70 program. Oke, 100%. Nah, 100% ya di sini. Oke, kita tunggu. Nah, kita exit ya. Nah, tadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa untuk TV digital itu list channelnya sudah ada. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, ini channel-channel yang kita dapatkan. Ada Cinemaci, kemudian Cinemaci Max, Cinemaci Extra ya. Kemudian ada, nah ini dari sistemnya tidak dibikin namanya gitu, sehingga tidak muncul di sini gitu ya. Saya kurang tahu kenapa, apakah metode dari pengambilan videonya itu tidak menggunakan encoder lagi atau gimana gitu ya. Nah, ini channel-channel. Nah, kita ambil contoh, kita lihat channel Indonesia dulu ya. Apa nih? Nah, Indosiar, kita coba Indosiar. Oke. Ada nggak? Nah, Indosiar ya.
Nah, ini Indosiar, kita exit. Nah, channel Indosiar ya. Kemudian kita pilih lagi Trans 7. Oke, Trans 7 ya, Trans 7. Nah, untuk gambar ya, tentunya lebih bagus nih dibanding TV analog ya, karena TV digital itu sistemnya sudah tidak menggunakan informasi analog ya, pengiriman juga sudah digital melalui bit data, sehingga gambarnya lebih bagus. Nah, mungkin untuk teman-teman nih, misalkan kok salah satu TV digital gambarnya nggak bagus nih, katanya sudah digital gitu kan, tapi kok gambarnya nggak bagus, kenapa gitu. Nah, itu nanti berhubungan dari total bandwidth yang dipakai gitu ya. Nah, di sini ini kan ada kanal HD, ada kanal SD gitu ya. Nah, biasanya itu untuk Indonesia itu biasanya untuk SD itu sekitar 2 Mbps gitu ya. Sedangkan untuk HD itu ada di minimal 4 Mbps. Nah, ini contoh channel Net TV ya, yang digital menggunakan layanan Starnet ya, Starnet TV kabel. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua sudah nonton video bagaimana men-scan TV Polytron untuk TV digital. Untuk yang suka silahkan like, komen, dan share videonya. Jangan lupa subscribe channel saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.